Selamat datang di podcast Ocehan Anak Tunggal. Langsung saja, selamat mendengarkan. Gimana nih kabarnya kalian hari ini? Produktifkah? Atau mungkin masih rebahan-rebahan juga sekarang ini gue recordnya di siang hari sih. Ya jadi, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan. Lebih tepatnya tentang kelanjutan pendidikan atau maksud gue pendidikan lanjutan. Nah, secara teman-teman di sini pasti banyak yang lulusan S1 ataupun mungkin D3. Nah, mungkin kali ini konteksnya gue akan membahas tentang mahasiswa ya, bukan untuk anak SMA yang apakah melanjutkan S1 harus melanjutkan ke kuliah atau tidak. Tapi di sini lebih ke bahas ketika lo udah lulus S1 apakah lo perlu melanjutkan ke jenjang S2 atau pasca sarjana. Ya, pertama gue mau sharing dulu dari pengalaman gue. Jadi ya gue lulus S1 itu di tahun 2020 pertengahan. Ya di bulan-bulan ini nih, tahun lalu nih gue baru dapat ijazah gitu. Nah, terus gue akhirnya memutuskan untuk lanjutin S2 di tahun 2021. Emang ada sih beberapa orang yang langsung ya, ketika dia lulus S1 lagi nunggu ijazah, dia langsung daftar S2. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, dan gue memutuskan untuk akhirnya mengambil di dalam negeri, di kampus dan jurusan yang sama. Jadi ya, gue hanya melanjutkan aja gitu. Cuman ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Jadi memang banyak orang ya, mungkin kalian juga udah sering dengar atau mungkin kalian sendiri merasa buat apa sih S2 gitu. Kayaknya S1 aja cukup gitu. Buat gue yang misalkan lebih sukanya ini dibandingkan gue melanjutkan gue mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang gue tempuh gitu. Nah, kadang banyak yang melenceng lah, beda dari jurusannya, kemudian kerjanya apa gitu. Banyak banget case-nya gitu. Bahkan gue sendiri juga sekarang termasuk gitu. Cuman memang hal itu nggak dapat dipungkiri dan memang itu akan terjadi ya. Itu akan menjadi suatu keberuntungan. Bisa disebutlah sebuah keberuntungan bagi orang-orang yang bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan jurusan yang ia tempuh di saat S1-nya tuh D3 lah. Mungkin juga untuk bagian anak lulusan D3 ya, vokasi gitu. Mungkin akan berpikir ulang, aku harus lanjut S1 nggak sih? Aku harus ekstensi nggak sih? Pasti kalian mikir kan? Dan biasanya vokasi itu memang lebih ke praktikal, sedangkan kalau S1 itu lebih ke teori. Bener-bener yang dari dasar ilmu banget gitu loh. Basic lah. Sedangkan kalau vokasi kan, kalau yang gue tahu ya, itu benar-benar langsung praktikal. Kalau S1 itu praktikalnya lebih ke riset seperti itu. Nah, terus buat apa S2? Ya kan, pasti kalian bertanya, buat apa sih S2? Oke, yang pertama memang S2 itu, yang dikejar itu memang kalau orang pragmatis, ya yang dikejar adalah gelar. Ada magister, master of, ada MM, ada embel-embel M-nya di belakang. MSI atau MA, Master of Arts gitu kan, atau MSc. Ya, buat embel-embel gelar dan itu pun juga bisa membuat kita naik, bermobilisasi naik ke atas secara golongan pendapatan. Misalkan kalau di PNS gitu, bisa naik lah jenjang golongan gajinya gitu. Ataupun juga kalau di perusahaan-perusahaan dengan gelar pendidikan
Yang udah master, kita bisa masuk kualifikasi untuk menjadi manajer, seperti itu. Kan ada juga yang dia bisa manajer tapi mungkin dia cuma S1 tapi harus punya pengalaman kerja 10 tahun dulu gitu misalkan. Dan kalau misalkan S2 ada beberapa yang ya udah karena di S2 dia bisa menempati posisi tinggi gitu. Dia beda perusahaan, beda case, beda kualifikasi, beda persyaratan sesuai dengan aturan perusahaan. Tapi balik lagi, tujuan orang-orang S2 itu biasanya untuk meningkatkan taraf hidup, yaitu tadi menaikkan kelas gaji kita gitu, pendapatan kita, dan orang-orang udah ekspektasi, wah dia bisa lulus S2 berarti dia ya gampangnya dibilang pinter lah gitu. Karena S2 itu nggak mudah, apalagi orang-orang yang emang nggak suka belajar gitu. Misalkan belajar akademik ya. Nah tapi memang benar S2 itu susah cuy. Maksudnya memang nggak bisa cuma asal lo masuk S2 terus lo anggap kayak S1 gitu kuliahnya. Enggak, beda cuy. Mirip, cuman kalau S1 itu memang kayak kita sekolah lagi, kayak masih dalam mindset anak sekolah, ngerti nggak? Jadi bener-bener yang, oh ya aku harus ngerjain PR habis ini, terus nanti masuk kelas, harus aktif, nanti ngerjain PR lagi, tugas, kuis gitu kan. Jangan kalau S2 tuh beda gitu vibe dan mindsetnya tuh, karena S2 itu mungkin buat gue karena memang sambil kerja ya, jadi kebagi gitu pikirannya dan apa ya, gue tuh sebenarnya suka gitu belajar, suka. Cuman ketika S2 ini bener-bener gue kayak berasa sendirian dan emang harus belajar dan harus konsisten punya motivasi itu untuk lulus S2. Harus ngerjain tesis. Karena beda banget vibe-nya. Karena S2 ini buat gue itu tadi sendirian sih, nggak seguyup ketika S1. Karena S1 masih vibe-nya vibe sekolah. Sedangkan S2 itu vibe-nya lebih kayak pekerjaan sih. Cuman bedanya lo belajar di situ. Paham gak sih? Ya, jadi sebenarnya inti dari podcast yang gue rekam sekarang ini tuh gue pengen bilang, lo kalau mau S2, lo harus benar-benar niatin S2. Entah lo dari dulu punya mimpi S2, tapi kalau di hari ini lo nggak punya motivasi untuk melanjutkan atau menyelesaikan S2, lo susah. Lo akan terseok-seok lah untuk mengerjakan segala sesuatu gitu. Kayak di kampus gue itu diharuskan untuk mempublish artikel jurnal untuk menjadi untuk bisa mengikuti sidang tesis. Sedangkan proposal tesis sendiri pun juga susah gitu. Ya lo gimana sih lo ngerjain proposal skripsi aja kayak apaan tahu kan. Gimana tesis? Misalnya benar-benar lo udah diekspektasi, lo kan udah pernah S1, lo harusnya bisa dong tahu metode penelitiannya lah, terus lo tahu cara nulis referensi tinjauan pustaka gitu. Lo gali, lo banyak baca, udah biasa kan, harusnya udah bisa gitu. Tapi apa? Bahkan gue di jurusan yang sama, di kampus yang sama, dengan dosen yang sama, gue masih kayak, anjir, gue pakai metode penelitian apa ya? Oke, gue kuali gitu. Tapi apa benar nih gue pakai kualitatif? Terus metodenya yang mana ya? Terus gue pakai teori apa? Gue bener-bener yang apa ya, kayak jadi kayak anak baru lagi gitu di jurusan itu, padahal gue sebenarnya udah dibilang hatam gitu. Dan effortnya lagi adalah ketika lo tidak melanjutkan skripsi lo menjadi tesis, beda lagi tesisnya, itu yang susah. Sebenarnya harusnya lanjutin aja skripsi, tapi karena S2 ini beda sama S1 yang dimana S1 itu vibe-nya masih vibe sekolah, lo masih bebas, lo masih enggak. Mungkin ada beberapa orang, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang memang S1-nya juga sambil kerja karena harus
misalkan kalian nggak dapat beasiswa gitu, atau kalian merantau jadi harus sambil kerja, oke, I don't feel that, I didn't feel that, I'm sorry. But buat kita-kita yang memang S1-nya tuh fokus sekolah dan S2 baru ngerasain kuliah sambil kerja, susah banget men. Kayak I feel you gitu bagi kalian yang dulunya S1 sambil kerja ya. Ternyata susah itu gitu. Nah, tapi bedanya adalah S2 ini lebih, kita kerja itu kita punya gelar S1 kan. Jadi ya kayak pekerjaan orang-orang kerja lah. Maksudnya bukan magang, bukan yang cuman buat cuman biar bisa hidup saat kuliah, enggak. Tapi kan kita kerja sekarang emang buat berkelanjutan terus untuk hidup kita nanti ke depan gitu kan. Untuk karir gitu. Beda. Nah, jadi banyak anak-anak S2 termasuk gue yang ngambil topik tesisnya itu yang memang nggak jauh-jauh dari pekerjaan mereka. Karena datanya lebih mudah diambil, misalkan aksesnya, izinnya lebih mudah gitu. Cuman kayak misalkan tinggal minta tolong atasan gitu, atau minta izin atasan, atau misalkan gue di anak perusahaan, gue mau ngambil data induk perusahaan, gue ada aksesnya gitu. Gue dikasih akses gitu. Nah, gue memanfaatkan itu sekarang, makanya gue beda skripsi sama tesis topiknya. Padahal sebenarnya bagus kalau misalkan gue melanjutkan skripsi gue, cuman gue nggak kerja di tempat data, di tempat apa sih namanya, data yang gue ambil saat skripsi gitu. Beda. Karena gue nggak dapet di kerjaan itu. Jadi ya semakin apa ya, tinggi pendidikannya semakin dilema sih. Makin banyak hal-hal yang harus dihadapin, tantangannya tuh makin banyak gitu. Kan gue tuh suka heran gitu sama orang-orang yang dengan mudahnya melalui S2 tuh, gue nggak tahu ya, mungkin mereka effort juga sesusah itu juga seperti yang gue pikirkan dan gue rasain sekarang ya, apalagi yang di luar negeri gitu. Cuman ya mungkin ini balik lagi karena yang ditunjukin di sosial media hanyalah yang enak-enaknya aja, atau mungkin yang ya ketika mereka struggle ya mereka nggak sempat buat bikin status di sosmed kan. Itu aja sih. Kayak gue aja sekarang udah semalas itu update di sosmed gitu. Kayak gue lagi kuliah atau gue lagi ngerjain tugas gitu, enggak. Kayak no, udah bukan lagi masanya gitu. Kayak gue udah bukan lagi S1 nih, gue udah S2 gitu. Jadi kayak beda gitu. Jadi balik lagi intinya, kalau mau S2 atau lo ingin melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi lagi, benar-benar harus lo niatin, benar-benar lo harus tahu dulu tantangannya. Oke, gue mau ngambil, misalkan gue anak D3 mau ngambil S1 ekstensi gitu ya, bukan di kampus yang sama, di kampus yang beda gitu, bahkan memang dia kampus PTN-nya bagusnya gitu misalkan. Lo harus lihat dulu tantangan apa yang dihadapi sama anak-anak S1 di situ gitu. Kayak, oh tugasnya banyak nih, oh bener kayak sekolah ya gitu. Waduh, bisa nggak ya gue sambil kerja yang gue emban sekarang gitu. Apa gue harus magang dulu aja sekarang, kayak gitu kan. Terus bener yang emang harus dig deeper dulu ke tempat yang lo tuju itu. Mumpung bisa kelihatan sekarang. Beda sama zaman dulu yang ya cuma bisa nanya senior. Kalau sekarang tuh kayak banyak publikasi gitu, akun-akun universitas gitu. Oh ngerjain, oh ngapain gini. Atau bahkan kampus gue, jurusan gue itu dosen-dosennya tuh rajin pada bikin video presentasi diupload di YouTube gitu. Kayak oh ini materinya gitu. Kayak kadang sampai mikir gue nggak usah kuliah di jurusan ini gitu. Misalnya anggaplah buang-buang duit gitu. Gue bisa nonton aja di YouTube dengan gratis, cuman butuh kuota dan niat belajar gue gitu. Ya mungkin akhirnya nggak ada akses buat ke perpusnya gitu kan, misalkan buat akses ke jurnal yang diberikan oleh kampus gitu. Itu privilege yang dimiliki
kalau kita memang masuk ke lembaga universitasnya gitu. Cuman kalau kita cuman sekedar pengen tahu ilmu gitu, banyak di YouTube, banyak sekarang bertebaran di mana-mana gitu. Bahkan kursus-kursus online gitu, bootcamp gitu. Ih, udah banyak banget sekarang, beda banget sama zaman gue masih kuliah tuh. Kayak udah sedrastis itu, bahkan kayak baru beberapa tahun aja tuh kayak udah sedrastis itu. Ditambah lagi adanya COVID, itu yang benar-benar orang-orang tuh kayak bermunculan ide banyak banget, terus kayak inovasinya banyak, terus jadi kayak membuat dunia itu bener berubah gitu secara drastis. Dan kasihan sama orang-orang yang tidak bisa mengikuti itu gitu. Itu. Jadi ya balik lagi ke inti gue. Kalau lo mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pikir-pikir lagi. Bener-bener lo niatin. Oke, pertama motivasi mimpi. Oke, gue punya mimpi dari kecil gitu. Itu gue punya mimpi gue harus bisa setara pendidikannya sama orang tua gue gitu. Kalau bisa lebih, tapi kayaknya gue nggak bisa kalau lebih. Minimal setara aja gitu kan. Oke, itu gue. Mungkin kalian enggak. Maksudnya kalian nggak mau kayak orang tua kalian. Orang tua gue dokter, dua-duanya gue nggak mau. Gue dokter, gue mau nyeni gitu misalkan. Atau gue maunya jadi arsitek gitu. Kayak, ya udah nggak apa-apa gitu. It's okay, tapi minimal pokoknya intinya tuh lo punya motivasi. Salah satu contohnya itu kayak gue tadi. Kalau gue tuh itu mimpinya gitu. Bukan menyetarakan posisi gue dengan orang tua, tapi lebih ke kayak masa gue nggak bisa sih kayak orang tua gue. Ada yang nggak mau kayak orang tuanya, ada yang mau kayak orang tuanya gitu. Beda case, banyak banget case di dunia ini, oke? Terus ada lagi yang memang pengen S2 di luar negeri gitu. Kayak oke, S1 gue di dalam negeri gitu, tapi S2 gue harus di luar negeri. Kayak gitu. Karena misalkan lebih memang bergengsi atau emang gue pengen ke luar negeri gitu. Lebih gue udah tahu rintangan anak kuliah kayak apa, dan gue harus level up my skill gitu, atau level up pengalaman lah. Jadi lo ke luar negeri gitu misalnya S2 atau cukup S2 di dalam negeri gitu. Oke, gue cuma mau dapat gelar, itu pun juga motivasi mendapatkan gelar MSI biar bisa naik gaji gitu misalkan. Bisa gitu, asalkan lo ada motivasi. Kalau misalkan ternyata gue S1 aja bisa aku jadi manajer, ya udah, kalau emang menurut lo itu cukup, nggak usah dipaksain lo S2. Daripada cuma buat gengsi-gengsian, atau misalkan teman-teman lo pada S2, lo cuma S1 sendiri, dan lo sendiri tidak menemukan manfaat dari S2 gitu. Atau teman-teman gue S2 percuma, kerjanya sama-sama aja kayak gue misalkan. Itu case hidup lo gitu. It's okay gitu, gak apa-apa nggak S2 gitu. It's really okay. Dan memang ada juga yang tadinya yang S2 gitu, akhirnya melanjutkan ke S3. Bahkan gue sampai mikir sekarang, buat apa ya S3 ya? Kecuali lo memang mau jadi profesor, mau jadi guru besar, terus lo duduk di depan mahasiswa-mahasiswa dengan toga profesor guru besar itu kan, duduk di jajaran rektor gitu, atau lo mau jadi rektor universitas gitu. Itu motivasi untuk jadi untuk lanjutin ke S3. Itu motivasi. Tapi gue nggak ada motivasi, ngapain gue jadi rektor. Ngapain gue, maksudnya ujung-ujungnya ngajar gitu. Gue nggak passion ke ngajar, ya udah ngapain gue bela-belain S3 gitu. Gue cukup S2 dengan pekerjaan yang so-so lah, terus tapi gaji gue juga nggak terlalu rendah gitu. Bisa buat gue menghidupi standar hidup gue gitu. Ya udah gitu, cukup gue S2 misalkan. Nah, sekarang gue mau pengen beralih. Ketika lo menjalani pendidikan tersebut, misalkan gue lagi S2 nih kan sekarang, udah di tengah-tengah nih gue, udah mau masuk semester 3 nih gue,
minggu depan gue udah mulai nih kuliah lagi semester 3. Terus lo demotivasi banget dan lo merasa kayak kehilangan purpose lo gitu. Kayak lo, kok gue S2 ya? Ngapain ya gue S2 ya? Atau semalas itu lo buat ngelanjutin tesis gitu. Ngelanjutin proposal aja, baru proposal. Buat apa ya gitu. Aduh, harus gimana, harus ngapain ya gitu. Kayak bener gak ada motivasi, gak ada pendorong gitu. Ada satu hal yang gue ingat gitu. Ketika gue lagi malas banget. Sebenernya gue sampai sekarang masih malas gitu. Jujur aja nih, gue sampai sekarang masih malas. Tapi satu hal yang gue tanamkan gitu ya, yang gue ingat gitu. Gue tuh udah sampai sejauh ini gitu. Buat gue ini jauh ya. Udah sejauh ini, bahkan gue dikasih kesempatan untuk diterima di magister di kampus perjuangan lah gitu. Yang orang-orang tuh sebagian besar tuh pada mimpi pengen sekolah, pengen menempati di posisi gue sekarang gitu. Cuman kok gue nggak bersyukur gitu. Oke, itu orang-orang buat yang lo nggak bersyukur gitu. Tapi nggak mesti ke arah situ juga sih ngomonginnya. Cuman lebih kepada walaupun lo misalkan emang ternyata nggak suka sama jurusan lo nggak suka sama kayak merasa kejebak gitu dalam jurusan lo, harusnya lo nggak di situ, you're not belong there gitu. Tapi minimal lo tuh udah dikasih kesempatan gitu buat dapetin magister, lo dikasih kesempatan buat bisa jadi anak master, itu udah kesempatan langka gitu. Bahkan dengan alma mater yang bagus gitu misalnya, kayak jangan disia-siain gitu. Mungkin gue nggak terlalu bersyukur ya kelihatannya gitu. Cuma minimal gue tuh jangan sampai sia-siain kesempatan itu aja. Gue tuh kadang udah sampai kepikiran pengen drop out gitu. Tapi ketika gue pengen drop out, kayak di belakang gue tuh banyak orang yang ngantri pengen ada di posisi gue di saat itu gitu. Kayak bukannya gue ngepingin kalah atau gue yang udah paling depan gitu. Tapi maksudnya intinya tuh jangan sia-siain kesempatan yang ada sekarang gitu loh. Kayak lo udah dapet kesempatan itu, ya udah jalanin aja gitu. Literally jalanin aja. Mau lo nanti lulusnya nggak tepat waktu, misalkan nggak 4 tahun gitu, nggak 4 tahun, nggak 2 tahun gitu. Gue intinya nggak lulus tepat waktu gitu, nggak kayak teman-teman lo gitu, atau mungkin teman-teman lo juga banyak yang nggak lulus tepat waktu gitu. Tapi intinya kalau udah dapet kesempatan tuh ya jangan disia-siain aja gitu. Itu aja sih intinya. Maksudnya mungkin lo nggak akan ngoyo untuk dapetin cum laude atau dapet impresi yang bagus dari dosen gitu. Tapi minimal lo selesaiin apa yang udah lo lakuin gitu. Yang udah lo ambil, selesaiin gitu. Responsible with that. Kayak tanggung jawab aja sama apa yang udah lo pilih. Itu sih. Mungkin ketika orang ngomong ke gue, lo gak bersyukur banget sih, gue akan marah sih. Gue bersyukur, Jer. Gue selalu bersyukur. Cuman gue ngeluh itu bukan karena gue gak bersyukur. Gue tetap menjalanin apa yang udah gue pilih gitu. Cuman emang berat. So, biarkan gue merasakan berat beban itu, dan gue mereliefnya itu dengan gue ngeluh dikit. Tapi kan gue tetap jalan. Gue gak berhenti, gue gak mundur. Intinya itu kan, gue gak mundur. Gue tetap, mungkin gue seakan-akan kayak jalan di tempat ya. Cuma minimal gue gerak. Gitu ya. Minimal gue gerak. Gue gerak, jalan pelan-pelan gitu. Seakan-akan kayak jalan di tempat, padahal gue jalan pelan-pelan. It's okay gitu. It's really okay. Benar-benar hidup itu bukan untuk berlomba
kalah menang. Kompetitif iya. Cuman pada akhirnya tuh ya, kalau misalnya ngomongin soal hidup ya, hidup bukan soal kalah menang. Kompetitif itu hanya untuk sebagai motivasi buat lo tetap terus jalan. Tapi bukan berarti ketika kita misalnya udah menang, kita sombong, atau ketika kita kalah, kita senyerah itu. Karena hidup orang itu beda-beda. Literally beda-beda. Misalkan gue sama lo nih, sama ya. Ceritanya sama. Mungkin case-nya dalam soal dunia pendidikan tuh sama. Beban yang dirasain tuh sama gitu. Terus mungkin beban masalah hidup yang lain tuh mungkin mirip-mirip gitu. Cuma kan tetap ngomongnya mirip, bukan sama persis. Karena kalau sama persis, berarti lo duplikat gue dong. Berarti lo apa namanya kalau di film namanya depannya J. Aduh, kok gue lupa ya. Pokoknya di multiverse, itu kayak multiverse aja kayak. Bahkan multiverse aja hidupnya tuh beda. Ngerti gak sih? Bahkan multiverse aja tuh beda. Jadi kayak secuil itu pasti ada perbedaan. Walaupun hanya secuil, pasti tetap beda. Jadi jangan khawatir gitu. Kalau misalkan lo udah terlanjur misalkan melanjutkan pendidikan dan lo kayak nyesel gitu, lo ingat lagi, tapi gue udah kasih kesempatan nih. Oke, gue udah kasih kesempatan. Maybe I'm sorry kalau misalkan gue lama, gue lemot, gue kadang suka demot, gue lebih sering demot dibandingkan termotivasi, tapi minimal gue stay, tidak mundur. Tapi kalaupun misalkan lo mundur, dan itu menurut lo pilihan yang tepat, lo harus gerak di tempat yang lain. Jangan diem. Intinya jangan diem. Gitu. Dan balik lagi, intinya, kalau lo ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kalau SMA ke perguruan tinggi itu buat gue wajib sih. Cuman kalau lo udah lulus D3 atau lulus S1 terus lo melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi atau S2 mau ke S3 gitu, pikir-pikir lagi. Pikir matang-matang. Jangan sampai lo ketika lo udah pilih, udah lo jalanin, lo akhirnya mundur lagi. Itu seakan-akan kayak apa ya? Ya lo tidak memanfaatkan kesempatan yang udah diberikan ke lo. Gitu. Tapi kalaupun emang mundur, pada akhirnya lo mundur, ya udah itu jalan hidup lo, itu pilihan lo, dan itu menurut lo adalah pilihan yang terbaik, jalanin. Terus jalanin, cari terus di tempat mana yang emang tepat buat lo, yang where you are belong to gitu. Oke. So, itu aja. Ini pun juga gue podcast kayak gini buat memotivasi diri gue sendiri biar gue terus tetap mau menjalani pendidikan gue dan hidup gue tentunya. So, semangat terus buat kita semua. Kalau kalian mau sharing cerita yang sama dengan gue, langsung aja kirim email ke contact.me@apriliacpp.id. Makasih sudah mau mendengarkan podcast Ocehan Anak Tunggal. Dengarkan terus episode lainnya. Dadah!